Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat, NPM 247230005 dari program studi pengelolaan perkebunan kopi jurusan budidaya tanaman perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum video tentang literasi digital dari video-video saya yang kemarin, karena ini adalah ujian akhir praktikum, jadi video ini disuruh merangkum. Jadi topik yang pertama itu adalah apa itu literasi digital dan literasi digital di lingkungan kampus. Terus topik yang kedua, literasi digital di lingkungan keluarga. Topik yang ketiga adalah literasi digital di lingkungan masyarakat. Dan topik yang terakhir adalah pemasaran produk digital. Dan pemasaran produk digital itu saya menggunakan bubuk kopi dari Tuan Cafe. Oke, jadi pertama saya akan membahas apa itu literasi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital seperti smartphone, laptop, internet, dan aplikasi secara tepat, aman, efektif, dan bertanggung jawab. Secara sederhana, literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi seperti mengoperasikan perangkat digital, aplikasi, browser, dan fitur dasar seperti email, dokumen, kamera, dan media sosial. Terus yang kedua itu adalah kemampuan menilai informasi seperti mengecek apakah informasi tersebut benar atau hoax, memahami sumber terpercaya, dan berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu. Yang ketiga adalah keamanan digital. Jadi kita literasi digital itu saling menjaga satu sama lain, yaitu seperti menjaga kata sandi, data pribadi, privacy, dan menghindari penipuan online, phishing, dan malware. Dan yang keempat itu adalah komunikasi dan etika digital. Jadi ketika kita bermain media digital, kita harus berinteraksi sopan dan bertanggung jawab di dunia online, tidak menyebarkan ujaran kebencian, bullying, atau konten yang merugikan. Terus yang kelima adalah kreativitas dan kolaborasi digital. Menggunakan teknologi untuk menciptakan konten, video presentasi, desain, bekerja sama online, dan memanfaatkan platform digital untuk produktivitas. Oke, kedua saya akan membahas tentang literasi digital di lingkungan kampus. Pada saat saya membuat video literasi digital di lingkungan kampus, itu saya ditempatkan di posisi lahan perkebunan kopi Politeknik Negeri Lampung. Jadi saya akan menjelaskan dari pembibitannya, pre-nursery dan main-nursery, terus itu adalah kebun entres dan kebun induk. Jadi ada beberapa yang akan saya jelaskan. Oke, pembibitan pre-nursery dan main-nursery. Pembibitan pre-nursery adalah awal mula kopi tersebut akan ditanam atau masih menjadi benih yang akan ditanam atau disemai di media pembibitan, yaitu medianya berupa pasir. Dia akan tumbuh dan menggunakan sungkup seperti itu. Dicek 2 minggu sekali, kalau kering disiram, dan maka itu akan tumbuh. Dan setelah 1-2 minggu itu tumbuh, maka siap dipindahkan ke pembibitan main nursery, yaitu pembibitan yang sudah lebih besar dari main nursery. Dan setelah main nursery, dia akan ditanam di lapangan. Oke, sebelum kita ke lapangan, ada 3 jenis kopi yang dibudidayakan di sini, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Ketiga jenis kopi tersebut memiliki karakter pohon yang berbeda, rasa yang berbeda, dan aroma yang berbeda. Dari kopi Arabica, dia pohonnya sedikit lebih kecil dibanding Robusta dan Liberica. Tempat tumbuhnya berada di dataran tinggi, dan rasa kopinya itu cenderung lebih asam dengan kandungan kafein yang rendah dibanding Robusta. Untuk ukuran bijinya juga dia lebih kecil dibanding Arabica, dibanding Robusta dan Liberica. Untuk yang kedua itu ada kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki daun yang agak sedikit lebar dibanding Arabica, tapi masih lebih kecil dibanding Liberica. Tempat tumbuhnya itu sekitaran 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Dan rasa kopi Robusta itu memiliki rasa yang pekat, pahit, dengan kandungan kafein yang tinggi. Dan kopi Robusta itu adalah kopi yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita. Terus yang ketiga adalah kopi Liberica. Kopi Liberica agak sedikit berbeda dengan Robusta dan Arabica, karena kopi Liberica ini jenisnya pohonnya itu lebih besar atau yang paling besar, daunnya lebar, batangnya besar.
dan biji kopinya juga besar. Memiliki rasa yang sedikit asam, pahit, tapi kurang digandrungi oleh masyarakat kita. Jadi yang paling suka oleh masyarakat kita adalah kopi Robusta. Setelah di main Persedi dan Sari itu adalah kebun induk, yaitu kebun untuk kita praktikum seperti pemangkasan, pemeliharaan, penanaman, panen dan pasca panen, bahkan di sana pun ada pohon penaungnya. Nah, selain kebun induk, kami juga memiliki kebun entres. Kebun entres itu berfungsi sebagai ketika kita ada praktikum, ingin nyetek, ingin grafting, ingin okulasi atau sambung pucuk, kita bisa mengambil entres dari kebun tersebut. Oke, jadi itu adalah literasi digital di lingkungan kampus. Di video tersebut saya menjelaskan tentang pembibitan itu sampai budidaya tanaman kopi. Jadi di video tersebut juga saya menjelaskan tentang program studi saya, yaitu program studi saya adalah pengelolaan perkebunan kopi yang belajar kopi dari hulu sampai hilir, dari mulai penanaman benih hingga penanaman di lapangan, hingga pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen, dan hingga jadi kopi siap minum. Jadi itu adalah video literasi digital di lingkungan kampus. Kita masuk ke video literasi digital di lingkungan keluarga. Literasi digital di lingkungan keluarga itu adalah literasi digital di mana kemampuan anggota keluarga, orang tua, anak untuk menggunakan teknologi digital dengan secara bijak, aman dan produktif di rumah. Fokusnya bukan hanya memakai gadget, tetapi bagaimana keluarga mengatur, memahami dan memanfaatkan teknologi dengan benar. Mengapa literasi digital di lingkungan keluarga itu sangat penting? Karena untuk mencegah anak atau orang tua pun bisa dari kecanduan gadget, dan untuk melindungi orang tua kita yang mungkin kadang masih gaptek dalam media sosial dari bahaya-bahaya digital seperti penipuan online, konten negatif, cyberbullying, dan penyalahgunaan data. Terus meningkatkan kualitas komunikasi antara keluarga. Jadi sekarang dalam satu keluarga itu kita bisa bikin grup WhatsApp untuk saling berhubungan satu sama lain agar kita merasa bahwa keluarga kita aman gitu. Terus membentuk kebiasaan digital. Anak diajari etika online, privasi dan penggunaan yang produktif. Pada video literasi digital di lingkungan keluarga pada saat itu adalah video tentang video kelompok tentang literasi digital di lingkungan keluarga yang membahas tentang bahaya judi online pada anak yang kecanduan judi online. Di video tersebut saya kelompok dengan anggota 3 orang. Jadi itu adalah video literasi digital di lingkungan keluarga. Terus yang ketiga adalah literasi digital di lingkungan masyarakat. Literasi digital di lingkungan masyarakat adalah bagaimana kita bersosialisasi satu sama lain di masyarakat dengan menggunakan literasi digital, seperti kita membuat grup tentang satu kampung kita, ataupun kita membuat karang taruna seperti Instagram agar lebih ramai lagi. Literasi digital di lingkungan masyarakat itu banyak manfaatnya. Pertama, agar masyarakat itu terhindar dari hoax-hoax yang tidak pasti gitu. Jadi masyarakat kadang masih berpikir hoax tersebut benar, padahal tidak benar. Jadi waktu di video literasi digital tentang masyarakat, saya membuat video tentang penipuan penculikan anak yang beranggotakan 3 orang juga, itu video berkelompok. Oke, di video literasi digital yang terakhir itu adalah literasi digital tentang pemasaran produk. Waktu itu saya menggunakan produk bubuk kopi dari Tuan Cafe and Roastery. Jadi Tuan Cafe and Roastery itu adalah teaching factory milik prodi pengelolaan perkebunan kopi atau prodi yang lagi saya jalani saat ini. Pada saat itu saya membuat video tentang promosi produk kopi Robusta dengan kemasan 250 gram seharga 30.000. Jadi di video itu saya mempromosikan dengan cara dari mulai sampel produknya, packagingnya. Setelah itu adalah video pembuatan produk tersebut bisa dibuat apa saja seperti espresso, americano, brown sugar dan lain-lain. Setelah itu orang yang membeli produk tersebut
penjelasan rasa, aroma, dan lain-lain. Akhirnya, literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan untuk menggunakan gadget atau menjelajah internet, tapi sebuah keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh setiap individu di era modern. Dalam lingkungan keluarga, masyarakat, kampus, literasi digital menjadi landasan penting untuk membangun pola pikir yang kritis, kebiasaan yang aman, serta perilaku yang bijak dalam berteknologi. Dengan demikian, literasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus dikembangkan sesuai perubahan zaman. Semakin kita mampu memahami dan memanfaatkan teknologi dengan benar, semakin besar pula manfaat yang dapat kita ambil untuk mendukung pendidikan, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Literasi digital adalah bekal penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, budaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia digital saat ini dan masa depan. Oke, sekian video dari saya tentang literasi digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.